bahasa agama, bahasa sosiologi, seperti itu ya. Maka ada seorang ahli ekonomi bicara tentang agama, ya akhirnya itu ya, seperti itu. Seorang ahli fisika bicara agama, jadi boleh nggak ya, boleh asal, tetapi terkadang itu berbeda pembahasan nantinya, hasilnya berbeda. Ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, soalnya bukan dalam kapasitas keahliannya. Makanya dalam kuliah ada jurusan yang lain ya, misalnya ada dokter gigi kok ngobati dokter dah, misalnya dokter ini dokter gigi seperti itu ya, ya bisanya bisa, tetapi ketepatan ini kadang tepatannya kurang tepat, seperti juga kurang tepat kalau dalam bahasa runut tulis, kurang tepat. Misal sastra ditaruh di bahasa ilmiah, baliknya bahasa ilmiah ditaruh ke bahasa sastra, ya kurang tepat. Maka ada bahasa-bahasa lain ya. Itulah Penyair Agung ya, merupakan buku yang sederhana dan berupaya melakukan sebuah narasi-narasi tentang keadaan melalui sajak-sajak dalam mengungkapkan sebuah isi hati. Jadi sebuah isi hati itu bisa dari pelaku penulisnya dalam permasalahan, misalnya penolakan cinta, dia pernah mengalaminya, dia tulis. Maka seorang penulis itu lebih mudah ketika dia menulis dalam kondisi apa yang ditulis. Maksudnya gimana? Ketika mengalami kesedihan putus cinta misalnya, ketika putus cinta itu, ketika dia menulis, dia lebih mudah dibanding orang yang sedang bahagia menulis putus cinta seperti itu. Karena nulis sastra itu berbeda dengan nulis ilmiah. Ilmiah cenderung ke akal pikiran dalam pemahaman, ada lugas. Hanya tidak bisa mengatakan buku tinta seperti itu. Tetapi kalau penulisan sastra itu dengan hati ya, jadi merasakan hati, lalu berimajinasi, berilusi, semakin ilusi bagus juga ya. Maka seorang novel terkenal kan penulis Harry Potter ini seorang ilusi yang luar biasa dia, sampai kita kadang merabanya sulit itu ya. Bagaimana seorang ada sosok yang bisa menulis tentang hal-hal yang di luar pikiran ya, yang menulis tentang sihir, tentang yang lain-lain ya alisir seperti itu ya. Itulah hasil fiksi itu, makanya ada istilah fiksi. Kita teruskan ya tentang buku. Buku terserak di sementara raya, menembus cakrawala nan jauh di atas awan bersama gumpalan mendung yang lama tak hujan, hingga bumi merindukan air langit karena semesta sudah kering rontang sampai sulit bernafas, ranting dan dahan. Buku mengajarkan tentang sebuah asa, mengajarkan tentang sebuah rasa, mengajarkan tentang sebuah keajaiban, mengajarkan tentang bertahan untuk hidup, mengajarkan tentang garis-garis tinta, mengajarkan tentang pelangi rindu hingga tenggelam bersama tinta keabadian, meluruskan sasa-sasa seputar pelangi, memilih diksi-diksi keanggunan bahasa. Nah, ini penting ya, seorang penulis itu memilih diksi-diksi yang tepat, kata yang tepat. Tapi namanya kata tepat dalam ilmu sastra itu bagaimana seseorang penulis dalam mengambil sebuah gagasan. Ketika gagasan baru itu lebih bagus dari gagasan baru, rata baru. Kan sasa semesta pelangi, memilih diksi keanggunan bahasa, memilih keadaan sulit ditebak oleh nalar sampai waktu yang tak ditentukan, sama bayangan tentang sebuah keadaan yang terus berubah, melaju kencang sembari memainkan kata-kata menjadi sajak. Buku ukuran puisi dengan semangat membakar sebuah asa akan sebuah kehidupan yang selalu bergetar hingga waktu yang tak ditentukan. Buku menjadi harapan akan sebuah pembelajaran masa depan dalam memisah, meraih sebuah cita rasa sampai terabadikan oleh tinta. Mari kata-kata yang terus berputar mengejar sebuah jalan bahasa yang menggores keadaan
hingga menulis sajak dan bahasa gitu.